Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu Dwi selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 230 Jakarta, Ibu-ibu wakil yang saya hormati, dan seluruh Bapak Ibu guru yang ada di ruangan yang begitu indah ini. Sebelum saya memulai, izinkanlah saya berpantun dulu ya. Boleh? Tapi ya nggak bisa dicakapin kalau bahasa Inggris ya. Indonesia sudah merdeka 80 tahun. Dapat undangan untuk pelatihan guru. Sebelum saya memulai pengibasan, izinkan saya menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, saya ada di sini bukan karena saya hebat, bukan karena saya guru itu, tapi karena memang saya mau berlatih public speaking katanya. Jadi kemarin sudah pelatihan dan ada tugas untuk pengibasan. Walaupun sebenarnya enggak begitu perlu untuk Bapak Ibu karena memang sebenarnya sudah tahu ini materi-materinya. Dan izinkan saya untuk memulai pengibasan. Mohon maaf kalau memang ada minta tolong bantuin foto kalau mas saya ya, misalnya Bapak Ibu, mohon maaf mengganggu waktu siangnya mustra siang. Ini ada pengibasan pasca pelatihan analisis CP dan penyusunan modul ajar. Ini CP sudah pasti ya, capaian pembelajaran ya. Kenapa harus dianalisis? Yang dianalisis apa? Ya dari CP yang ada kita cari kata kerja operasionalnya. Nah kemudian kita urutkan, ya seperti dulu kalau pelatihan kita urutkan sesuai tingkat taksonomi Bloom atau taksonomi Solo. Jadi analisis capaian pembelajaran dan penyusunan modul ajar. Ini yang kemarin pelatihan saya yakin sudah mulai ada identifikasi. Nanti dalam perancangan pembelajaran mendalam itu ada identifikasi desain pembelajaran, asesmen dan rancangan pengalaman belajar. Nah ini banyak sekali, ini kita percepat. Nah di sini mulai dari sini kita pentingnya. Jadi cara merancang RPPM, apa-apa aja format khusus sebenarnya tidak ada. Kalau kita kemarin yang dikumpulkan atau di share oleh Bu Ajeng, ada ciri khas kita sendiri. Tapi kemarin pada saat pelatihan macam-macam ya formatnya. Tapi ya tidak ada yang baku, boleh-boleh aja. Yang penting isinya itu harus mengandung dimensi profil lulusan, desain pembelajaran, kemudian pengalaman belajar, kemudian asesmen. Kemudian ada dimensi profil lulusan, harusnya disesuaikan dengan CP dan TP. Nanti bagaimana caranya? Ada di situ. Kemudian langkah pertama analisis CP dan TP. Jadi pahami konsep kompetensi inti tadi. Kompetensi inti ya kata kerja operasional itu. Kalau kita sudah paham maka kita bisa menganalisis CP itu. Kita urutkan sesuai dengan tingkat pemahaman ya, tingkat pemahaman atau taksonomi Bloom. Kemudian ada juga kita mencocokkan dengan dimensi profil lulusan. Kemudian apa itu profil lulusan? Sudah pasti ya Bapak Ibu tahu, ini profil lulusan yang 8 itu ya. Kemudian saya percepat cara menentukan dimensi profil lulusan dalam RPP. Nah jadi bagaimana caranya? Langkah ini tidak dimulai dari memilih dimensi secara instan ya, tetapi kita mulai dari CP dan TP. Setelah kita menentukan TP-nya, CP dan TP, maka pastilah kita menemukan kata kerja operasionalnya sesuai dengan taksonomi Bloom dan dimensi profil lulusan yang selaras. Ini semua nanti kita contoh di mengingat. Untuk taksonomi Bloom, tingkat mengingat menyebutkan di situ kata kerja operasional, kemudian menghafal, kemudian mengidentifikasi, kemudian mencocokkan. Nah, aktivitas apa yang cocok? Ya itu tadi, itu menjawab kuis cepat, mencocokkan kartu istilah dan definisi, kemudian mengisi teka-teki silang maksudnya topik dan kemudian topik pembelajaran.
Kemudian ada permainan memory card. Nah, apa dimensi profil lulusannya yang ini? Itu ada kemandirian, kemudian kesehatan, ya, rohani. Nah, itu ya Bapak Ibu ya, saya percepat aja nih. Karena yang paling penting nanti pada saat pembahasan modul ajar. Karena yang intinya, nah waktu kemarin itu kan di surat undangannya adalah analisis CP dan menyusun modul ajar. Modul ajar ternyata di sana banyak materinya, jadi sehingga tidak fokus. Harapan saya tadi bisa membawa pulang modul ajar yang banyak, ternyata enggak, gitu ya. Ternyata enggak. Ya, ini asesmen pembelajaran mendalam ya. Jadi Bapak Ibu, saya langsung saja kita akan praktik membuat modul ajar seperti yang sudah saya sampaikan di WA Group. Ada promptnya, sudah pada di download belum Bapak Ibu? Promptnya ya, saya akan buka, kita langsung lihat dulu ya. Maaf ini karena ini nggak nyampe. Bapak Ibu, ini ada prompt. Apakah ada yang sudah pernah mendapatkan prompt ini sebelumnya Bapak Ibu? Nah, jadi ini adalah promptnya ChatGPT. Jadi yang kuning ini diganti dengan tulisan kelas berapa. Contoh ya, ini kan tulis kelas berapa, tulis sesuai dengan kelas yang Bapak Ibu ajar. Tulis kelas 9. Ya kan, kelas 9 ya. Boleh langsung dipraktekkan Bapak Ibu? Oke. Ya, seperti itu sudah semua. Kemudian tulis mata pelajaran bahasa Inggris kalau saya ya. Kemudian jenjangnya SMP. Kemudian yang ada di dalam tolong kurung apa namanya kalau matematika ya, kurung apa ini namanya ya? Kurawal ya. Tolong kurung tetap ya, kurung kurawalnya tetap. Bapak itu kurung kurawalnya tetap. Jadi jangan terhapus. Jadi hanya tulisan yang ada di dalam kurung kurawalnya itu ya, ya Pak. Bisa minta tolong dibesarkan sedikit, bisa tulisannya bisa. Oh iya ya, oh iya sorry. Iya besar. Wah, Mantap. mantap mania. Mantap mania. Nah ini sudah sampai di jenjang tadi ya. Sekarang tulis babnya. Babnya dalam hal ini kalau saya umpamanya mungkin materinya di sini kalau saya taruh umpamanya text report atau report text. Saya taruh report text ya. Report text. Nah, report text ini ada subbabnya. Saya masukkan adalah hewan langka. Jadi nanti tentang teks itu, report text itu atau teks report tentang hewan langka di Indonesia. Maka dalam bahasa Inggris saya tulis adalah endangered animal Indang ada tahu. native to Indonesia. Iya. To Indonesia. Ya, sudah sampai di situ. Iya. Masih ada kuning di bawahnya lagi ya, masih yang belum tertulis. Kemudian tuliskan CP. Nah, di sini agak sedikit berjuang kita mencari CP Bapak Ibu. CP kemarin sudah dibagikan oleh Bu Sukma di WA Group dan saya yakin sudah pada punya semua CP yang terbaru. Tolong di copy paste CP dari materi report text ini atau CP maksudnya CP dari mata pelajaran yang Ibu Bapak Ibu mampu. Kalau saya harus ambil dari tempat yang lain yang sudah ada. Nah, kalau saya nyari CP dulu. Nah,
Ini yang sudah saya booking kemarin. Nah, saya CP-nya ini yang kuning ini banyak tuh. Banyak CP-nya. Karena ada elemen menyimak, berbicara ya, kemudian ada elemen memirsa, dan kan pada materi yang terkandung dalam capaian pembelajaran tersebut akan saya uraikan menjadi 3 hingga 5 tujuan. Nah, nanti tujuan pembelajaran nggak usah banyak-banyak, 3 saja atau 2, ya. Boleh sampai di situ. Nah, sudah selesai sampai di situ dulu tahap pertamanya. Nah, ini setelah selesai kita copy dari atas, ya, dari atas ini Bapak Ibu. Yang tadi mulai dari kata saya adalah seorang guru. Bapak Ibu, prompt ini perlu saya informasikan bahwa prompt ini adalah resmi ya, ini dari dinas. Kita mulai copy dari saya, mulai kata saya. Mulai kata saya ya. Ya, saya sampai ke bawah. Sampai apa? Ya, sampai kepada ini, ke samping. Sampai ke samping. Jadi tolong jangan diubah-ubah lagi ya Bapak Ibu. Yang sudah ada hanya diubah tadi yang atas tadi, yang kuning-kuning. Tapi kurung kurawanya jangan sampai hilang. Sudah di copy? Ya. Buka ChatGPT. ChatGPT saya yakin sudah semua punya ya, dan sudah terbiasa menggunakan ChatGPT ya. Oke. Tahu aja Pak. ChatGPT, tolong di paste kan di situ aja. Di paste, Ctrl V. Ya, hasilnya nanti dia akan bekerja sendiri, membantu kita membuatkan. Nah, udah selesai. Nah, ini sudah jadi ya Bapak Ibu. Kita tinggal copy aja. Ini ada tanda copy ini. Ya, sudah selesai. Ini kita nggak copy saja. Ya, setelah di copy, kemudian kita buka Word halaman baru ya Bapak Ibu, kita buka Word halaman baru. Iya. Kemudian kita paste, Ctrl V aja. Nah, sudah dapat awal. Nah, kenapa ini nggak ada kolom-kolomnya, garisnya? Boleh dibikin kolomnya. Kalau ini tinggal diklik yang tanda plus ini. Tanda plus yang atas ini sehingga kepilih semua. Kita klik kanan, table properties, kemudian buka yang folder border and shading. Kemudian kita pilih bordernya, pilih sudah, oke. Nah, sudah ada. Nah, kalau nggak mau bentuk border kayak gini, tinggal copy, export, copy, kemudian pilih ke Excel. Kirim ke Excel, baru di Excel dirapi-rapikan, baru nanti dari Excel pindah lagi ke sini. Nah, begitu ya. Nah, ini sudah ada. Nah, kenapa dia ke kiri ya? Dia ke samping, ya nggak? Boleh, itu nggak ada masalah ya. Nggak format tadi kan sudah dikatakan bahwa memang format tidak ada yang baku. Jadi sesuai dengan keinginan dan kebiasaan kita. Kalau ke samping seperti ini, tapi kalau ke bawah tinggal ubah perintahnya tadi. Di sini ada perintahnya ya. Ini perintah yang di bawah sini. Ini memanjang ke samping. Tinggal di sini memanjang ke bawah. Ini samping diganti dengan ke bawah. Kalau nggak mau seperti itu ke samping, jadi tinggal di copy ke bawah. Samping, maksudnya ke bawah. Ini tinggal diganti ke bawah. Seperti itu, huruf besar aja saudara saya. Jadi ini ke samping aja. Sudah. Setelah kita copy paste ke satu format dokumen, ini kita melihat. Jadi kita hapus dulu Bapak Ibu yang nggak diperlukan. Kayak di atas ini nggak perlu disimpan ini di sini nggak perlu, karena ini nggak ada hubungannya, ini hanya perintah. Kita hapus, kita ganti dengan judul kita lah secara manual. Nah, setelah itu yang bawah juga kita bisa hapus.
Ya, ini apakah ini kan bawaan dari ChatGPT tadi, ya? Apakah mau saya lanjutkan menyusun KPD-nya? Tidak usah, belum saatnya. Nah, setelah itu Bapak Ibu, kan masih ada kan bawahnya kan? Sekarang melanjutkan menyusun komponen inti yang terdiri dari. Nah, boleh copy dulu ini. Sampai situ, copy. Kita copy, kita kemana lagi? Ke ChatGPT, gitu ya. Kita ke ChatGPT lagi. Nah, ini. Tapi jangan dikirim dulu, biarkan di situ gantung dulu, ya. Biar di situ gantung. Nah, kemudian masih ada yang bawahnya tadi. Kita geser. Nah, yang ini sekarang susun terlebih dahulu, nggak usah dulu itu, nggak usah ya. Nah, sekarang dari sini murid kan di dalam komponen intinya itu ada identifikasi. Nah, apa isi identifikasi itu? Terdiri dari ada murid, ada materi, dan ada 8 dimensi profil lulusan. Itu wajib ada katanya, ya katanya. Nah, apa itu isinya dari murid? Kita memberi deskripsi singkat tentang murid kita. Ya, peserta didik berada di jenjang SMP kelas 9 dengan rentang usia rata-rata 13 sampai 15 tahun. Di bawah rata-rata kita memberitahu kondisi murid kita secara keseluruhan ya, secara umum. Di bawah rata-rata siswa sudah memiliki kemampuan minimal berbicara dalam bahasa Inggris, namun mereka bisa memahami materi pelajaran tentang hewan langka dan dalam bahasa Indonesia. Ini kita kasih tahu dulu itu. Kemudian pelajaran itu biarin aja, itu udah selesai, itu hanya atasannya aja kita isi. Kalau memang kalau mau dirubah, kalau nggak mau dirubah juga nggak perlu apa-apa. Ya. Sekarang kita tinggal copy aja ini, yang ini. Nah, kita ada tanda plus ini Bapak Ibu di atas, supaya kalau kita klik ini pasti terpilih semua. Nah, aja terpilih semua kan di bawah kan. Nah, sudah itu kita klik kanan, copy. Kita kembali ke buka lembar ChatGPT. Nanti kita paste. ChatGPT. Ya, kita enter. Dia akan bekerja untuk membuat keinginan kita. Nah, ini identifikasi tadi murid SMP kelas 9 kemampuan berbicara bahasa Inggris masih dasar, tapi mereka mampu memahami. Nah, untuk sederhana contoh. Materi pembelajaran, jenis pengetahuan faktual. Ya, hewan atau fenomena alam, konseptual, struktur teks report, prosedural, menulis report teks, metakognitif, merefleksi hasil belajar. Ini sudah sampai ke bawah. Ini lintas. Ini ada yang namanya di dalam modul pembelajaran mendalam ini ada yang namanya lintas disiplin ilmu. Kalau itu perlu katanya, ya banyak keuntungannya. Kalau bisa lintas ilmu, mau lintas mata pelajaran seperti ini, IPA, IPS, dan seni prakarya. Nah, kalau di IPA kerjasamanya, ada kolaborasinya dengan mata pelajaran IPA, yaitu tentang hewan dan fenomena alam. Nah, IPA itu ada. Kemudian IPS yaitu tentang lingkungan hidup dan isu global. Kemudian kalau seni dan prakarya yaitu membuat poster presentasi. Karena nanti anak-anak ada kegiatan membuat poster tentang hewan, mengkampanyekan untuk konservasi hewan langka. Kemudian ada tujuan pembelajarannya. Tadi kita minta kan maksimal 3 kan? Nah, ini sudah ada tujuan pembelajarannya Bapak Ibu. Murid dapat mengidentifikasi informasi pokok dari report teks sederhana. Ini dia kasih juga C2, C3. Nah, C4, C5-nya murid dapat menganalisis struktur dan unsur kebahasaan report teks. Kalau C6-nya
murid dapat menyusun dan mempresentasikan report teks sederhana tentang hewan, fenomena alam, itu masuk ke dalam C6 katanya. Kemudian topik pembelajarannya sudah ada, gitu ya. Praktik pedagogi, kemitraan. Ini kemitraan tadi yang di atas, ya, guru bahasa Inggris, IPA, IPS, integrasi materi. Nah, bisa sebenarnya ini kalau memang bisa di kolaborasi, jamnya atau jam pelajaran jadwal itu bisa sebenarnya berbarengan. Kalau memang bareng kayak semacam saya dengan Bapak Somat dengan Pak Ustadz Dede mengenai agama kan digabung kelas 7A, 7B, 8A, 8B di waktu yang sama sebenarnya. Jadi kalau itu kurang lebih seperti itu, bisa digabung. Nah, kalau untuk materi yang sama ya, yang memang bisa dikolaborasikan. Kemudian lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital. Nah, ini ada pengalaman belajarnya. Pengalaman belajar itu Bapak Ibu terdiri dari langkah pembelajaran. Langkah pembelajaran, ada kegiatan awal, RPP lah seperti itu ya, ada kegiatan inti. Nah, udah dia, ini juga udah dikasih ininya, ice breakingnya. Guess the animal sound name. Nah, kalau mamanya Bapak Ibu, mamanya, lalu kita dapat dari mana animal soundnya? Bunyi-bunyi suaranya hewan itu. Ya kita minta ke dia lagi nanti, tolong carikan saya bunyi-bunyi hewan. Dia nanti ngasih, atau kita butuh gambar hewan, tolong buatkan saya gambar hewan ini gitu. Kalau memang kita di Google sih banyak ya, tapi kalau memang kita coba-coba, semakin ChatGPT ini semakin sering kita bertanya ke dia, dia semakin mengenal kita dan dia semakin tahu apa yang kita butuhkan. Jadi saya kalau ke ChatGPT selalu dia tahu kalau saya laki-laki, dia bilang oke Pak, dia selalu begitu. Oke Pak, siap Pak, ya gitu. ChatGPT. Jadi dia nggak pernah panggil ibu. Nah, kemudian kegiatan inti. Nah, dia rinci banget Bapak Ibu. Jadi memahami, ada mindful di sini di dalam kegiatan memahami ini, yaitu murid mendengarkan, yang membaca report teks sederhana, kemudian diskusi kelompok kecil, kemudian guru memfasilitasi kosakata baru, ya, atau menggarisbawahi lah, meng-highlight kosakata baru di dalam sebuah teks sederhana itu. Kemudian mengaplikasi meaningful, udah dia ngasih juga beberapa menit, ya. Kalau memang nggak sesuai, tinggal kita edit lagi Bapak Ibu ya, karena kita kan ada yang sampai langsung 3 jam. Ya, kita ganti aja. Kemudian penutup juga ada ya. Asesmen juga ada yang ngasih tahu kita apa asesmennya Pak. Lampiran identifikasi Bapak Ibu seperti itu. Nah, selanjutnya apa yang kekurangan kita kalau memang umpamanya kita masih membutuhkan bantuan dari ChatGPT untuk membuat soal, ya saya yakin Bapak Ibu sudah untuk sampai tahap berikutnya sudah pasti sudah terbiasa lah itu ya, meminta ChatGPT membuat soal. Nah, RPPNet cuma komponen-komponen ininya, modul ajar ini harus sesuai dengan ini katanya, minimal sesuai ini. Jadi ini boleh ditambah tapi tidak boleh dikurangi. Ya sesuai yang saya dapat dari sana gitu Pak Sobat. Formatnya boleh berbeda-beda. Nah, tapi kalau kita ya, apa yang harus terlalu banyak ya. Kalau memang praktis di dalam kelas, ya praktis saja yang bisa kita sampaikan atau bisa gunakan di kegiatan pembelajaran kita di kelas. Kemudian ini sampai di situ kan tinggal assessment kan. Assessment, kita minta dia menentukan rubrik penilaian, boleh membuat soal. Tinggal kita buatkan aja berdasarkan
capaian pembelajaran di atas, capaian dan tujuan pembelajaran di atas, tolong buatkan 20 soal. Boleh 20 soal pilihan ganda yang terdiri dari Terus saya naikin ke nasional. terdiri dari 15 soal Ada teks. PG reguler dan 5 soal PG hot beserta Jawaban. kisi-kisi Wes mantap. dan kunci jawaban. Langsung ya. Mana sih dia itu? Di mana? Oh, di Februari. Wah. Jadi kisi-kisi yang udah jadi. Ya. Ini soalnya. Nah, dia kasih teks juga ya ini kan. The Sumatran tiger is one of the most endangered animals in Indonesia. It lives in the forest of Sumatra. The population is decreasing about because of illegal hunting and deforestation. Conservationists are working hard to protect their habitat. Kemudian ada pertanyaan, where does the Sumatra tiger live? B. Sumatera ya, pasti itu paling gampang-gampang itu karena tadi kan. Coba kita lihat soal hotnya ya, soal hotnya. Ini tadi kita minta 15 soal biasa, kita minta soal hotnya. Tapi soalnya biasa aja. Nah, kalau kita kan ini kurang. Kita ulang sama dia. Soalnya dia kan nggak marah kalau kita ulang-ulang. Saya pernah tanya, apakah ChatGPT marah kalau saya ulang-ulang bertanya? Enggak katanya, saya kan mesin. Dia bilang. Oh, tes misalnya. Oh, saya cek. Terus jawabannya apa? Nah, itu enggak katanya, saya mesin dia bilang gitu. Sekarang di Sumatera, salah. Saya jawab gitu ya. Kan itu. Saya from kayak Berarti lu misalnya. Nah, kita akan bikin dia bervariasi. Minta variasi soalnya ya. Berdasarkan capaian dan tujuan pembelajarannya, tolong buatkan 20 soal pilihan ganda dan yang terdiri dari 15 soal PG reguler dan 5 soal beserta kisi-kisinya. Soal menggunakan teks tentang hewan langka. Nah, setiap teks terdiri dari 3 soal PG. Nah, berarti dia akan berpikir di situ nanti. Nah, kalau kurang puas, nah ini Komodo Dragon. Nah, ini kan. Nah, setiap teks tadi katakan 3 soal, dia bikin 1, 2, 3 Komodo Dragon, ya. Kemudian nih hang, kalau dibesarin hang ya. Nah, ini Komodo Dragon. Kemudian 3 soal kan, kita minta dia setiap teks. Nah, ada orang hutan, dia bikin sendiri orang hutan. Nah, kita juga bisa membuat atau meminta ChatGPT umpamanya membuat dialog yang terdiri dari berapa orang yang ikut terlibat di dalam percakapan itu. Nah, coba kita lihat
Yang soal hotnya ya, ini soal hotnya. Komodo dragons, orangutans, tiger, birds, parrots, and anoa are endangered animals in Indonesia. They face threats such as hunting, deforestation, and habitat loss. People must protect them through conservation, making national parks, and stopping illegal hunting. Nah ini yang 16 ini katanya hot. What is the main idea of the text? Ya lumayan kan mencari pokok pikiran, mencari ini pokok pikiran kan main idea, pokok pikiran. Nah jawabannya C ya, the conservation of endangered animal, konservasi untuk hewan yang langka. Nah, kemudian why is deforestation dangerous for orangutans? Ini mulai berpikir dia, kenapa? Nah ini nanti kalau kurang hots kita bisa bikin dia yang hots, minta dia hots lagi. Nah kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Kemudian coba kita minta soal pilihan ganda contoh ya. Gambaran saya. Gambaran dia. Satu teks panjang tentang Enggak bayar. Masuk mantan. Bekantan mamanya. Saya minta bekantan ya. Bekantan. Bikin soal ke anak-anak. Lalu buat soal soal esai, soal uraian sebanyak 5 soal. 5 Ini mintanya banyak Pak. atau ya 6 lah, 6. Mintanya banyak Pak. Soal Bayar kada. Bayar kagak? dengan tingkat kesulitan C3 sampai C5 contoh ya. Lalu buatkan rubrik penilaiannya Nyuruh terus. serta jawaban yang diharapkan. Dipaksa banget itu. Jadi kita minta dia jawaban yang diharapkan siapa sih? Nah dia bikin back text ya. Dia kan minta teks panjang tadi kan? Dalam bahasa Indonesia, in English. What do you mean? In English, please. Karena bahasa Indonesia tadi, tapi biasanya dia kenal saya kalau saya bahasa Inggris. Maaf, saya kasih dia maaf lah, nggak apa-apa. Tolong buatkan yang saya masukkan, sebentar. Yang saya masukkan, yang saya inginkan membuat teks. Soal dalam bahasa Inggris. Membuat teks dan soal dalam bahasa Inggris. Coba dia menginginkan nggak seperti yang kita inginkan? Mau orang tua bapak bisa dimaki. Ini mau dia. Semua dia Kemauan dia. punya kemauan. Oh pintar banget sekolah. Dia soalnya adalah explain how the physical characteristics of the proboscis monkey helps it survive in its natural habitat. Kemudian kita lihat ya. Nih, 6 soal kan tadi kita minta, dia bikin juga rubriknya. Rubriknya kita bisa ulang lagi kalau rubriknya maunya di dalam bahasa Indonesia boleh. Nah, expected answers itu jawaban yang diharapkan tadi ini dia ngasih juga. Their large noses help males attract females and amplify calls. Jadi
hidungnya bekantan yang gede itu semakin gede semakin menarik perhatian si betina. Wah, ternyata di monyet bekantan juga bisa ya. Dia hidung mancung, keren katanya. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kita bisa berkreasi aja. Jadi di pelatihan diminta malah sebaiknya gunakan aja AI. Kalau Mama kurang jelas, perjelas. Semakin detail promptnya, semakin detail kata-kata kita, semakin terinci permintaan kita, semakin bagus hasilnya. Jadi, kalau sudah selesai, kita bisa copy satu-satu kita rapikan lah. Ya memang sih harus kerja juga ya. Enaknya kalau ada ChatGPT suruh pindahin ke saya. Memang ini bisa dipindahin ke Word, coba ya. Kita minta ke dia untuk buatkan semua materi di atas. Tolong buatkan semua materi di atas, materi di atas sampai soal dan isinya ke format docs dan PDF. Coba kita minta dia, mau nggak dia kalau sekaligus mau nggak ya? Nggak mau. Dia amazing, dia memang kadang-kadang pusing dia lah ya. Dia pusing ya. Biar nggak marah dia. Banyakan mintanya. Dia nyuruhnya yang susah, Mama. Saya dari tadi nggak kena ya. Kenapa? Nggak kena ya. Kena. Tuh. Oke. Nah, sudah jadi. Coba kita lihat betul nggak? Ya, kita buka. Kita download dulu. Nah, kita download. Kadang-kadang dia nggak semua lengkapnya. Coba kita buka ya. Dari jumlahnya ini aja kilobyte cuma 37 nggak semua. Nah, coba. Oh, dia hanya hanya soal itu aja yang dia kasih. Udah capek dia. Dia nggak ini. Pelit. Banyakan. Coba kita minta dia mulai dari Tadi kan udah, cuma nggak mau dia. Masih kurang mendalam. Lengkap. Tapi enak udah dibikin gitu daripada kita suruh mikir. Tolong Otaknya udah berkembang. lengkapi mulai dari penyusunan itu aja. Apaan? Bagus ini. Yang Sinaga kesini tadi saya kelep Berarti yang banget. ngantuk saya sendiri ya? Iya. Ya, dia bilang thinking longer for better answer. Jadi dia juga berpikir lama ya. Ya. Kita Bapak Ibu untuk menganalisis CP juga kita minta bantu sama ChatGPT, yaitu kita copy CP, kemudian kita minta ke dia untuk menentukan kata kerja operasional dan diurutkan. Itu mau dia. Jadi nggak perlu lagi kita pikir-pikirin lagi ini apa ya, yang mana yang duluan, yang mana. Dia udah duluan. Kalau Gemini kayak kadang-kadang saya bandingkan kurang ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau yang ini saya pikir sudah bisa. Bapak Ibu sudah pernah menggunakan Google AI Studio? Belum.
Nah itu juga bisa dipakai Bapak Ibu. Google AI Studio itu kita bisa membuat percakapan dari teks menjadi bersuara. Bahkan kita bisa membuat tulisan menjadi gambar. Ya, nanti bisa dicoba-coba. Ya. ChatGPT mikir dia, ini kan 47 detik ya. Karena lama tadi. Kan itu dari awal, kecuali kalau dari tadi kita satu-satu. Jadi Bapak Ibu, ChatGPT ini juga memang punya keterbatasan juga, tergantung juga kemampuan laptop kita, kemudian internet. Semakin banyak kita bebankan ke dia, ya maka dia akan lama berpikir, butuh ini kecepatan bandwidth yang besar, yang tinggi, ya jadi agak lama. Jadi kalau bisa ya satu-satu kita penggal-penggal, kemudian kita copy paste. Kurang lebih ya seperti ini Bapak Ibu. Kalau memang ada yang mau di-sharingkan boleh. Jadi Google AI Studio. Nah, ini kalau Google AI Studio yang kayak gini bentuknya Bapak Ibu. Nah, kita cari ya Google AI Studio ya seperti ini ya, mulai ya. Nah, kita pilih. Tentu kita diminta untuk daftar, masuk, kurang lebih seperti itu. Masukkan password. Nah, saya lupa password yang ini, saya pindah ke yang sudah pernah saya pakai, email yang sudah pernah dipakai. AI Google. Untuk soal semakin rinci kita minta, tingkat kesulitan soalnya kita harus sertakan dengan jelas, maka dia akan memberi kita soal atau membuatkan kita soal yang bagus. Ya. Belum tahu soalnya masih Sabar. Jadi kalau sudah, Bapak Ibu, jadi untuk Google AI Studio ini, sudah kita buka dan kita sudah login ke Google. Ini tinggal generate media. Klik yang generate media ini. Sudah, dia akan berpikir. Nah, tinggal kalau mau bikin video, tinggal ini yang mengklik bio, ya, bio ini. Ya, untuk video yang ini. Tapi kalau untuk gambar, Imagen, coba kita klik ya. Nah, kalau promptnya mau bagus, kita minta tolong ke ChatGPT untuk bikin prompt, untuk membuat prompt untuk membuatkan foto. Ya, contoh, mungkin kita asal aja ya, kita asal aja. Buatkan foto seorang siswa yang lagi menunggu makan siang gratis. Oh, nah, makan siang bergizi. Nah, kalau ini gratis lah. Jumat yang berarti. Kemudian setelah itu kita
pilihan. Apakah sesuai? Karena biasanya kan harus lebih jelas, harus lebih rinci kalau mau ingin lebih bagus. Nah ini dia orang ini, anak ini yang ditampilkan berarti tidak sesuai dengan yang kita ingin. Kita berharap tadi siswanya orang Indonesia, boleh siswanya kita ganti berpakaian ini seragam sekolah SMP Indonesia. Ya. Siswa SMP kan. Siswa Pak. Siswanya di depan Siswa Pak di depan. Seorang siswa SMP SMP Indonesia. 230 Pak. belum. SMP negeri ya. Belum sampai. Siapa lain nggak pakai? Siapa tahu ada 230 Pak. Siapa tahu sih lagi baju pramuka. Coba ya. Iya, coba kalau nggak pakai baju Nanti kita ini lagi nanti. Nah ini saya kalau pelajaran bahasa Inggris kan susah mencari audionya ya. Nah ini bisa. Benar-benar Nah, bukan MBG itu. Bukan MBG ya? MBG itu Pak Kanti. ya ini LBG-nya di mana ini? Kan di Jakarta beda, tempatnya beda-beda. Nah jadi Bapak Ibu semakin rinci semakin tepat, semakin sesuai dengan kita inginkan. Nah ini baru foto, video bisa juga, tapi membutuhkan ini internet yang lumayan bagus. Ini namanya Google AI Studio. Nah kalau saya gunakan, saya minta ChatGPT membuat dialog. Nah kan butuh suara kan, saya bikin di sini suaranya. Ya contoh ya Bapak Ibu, saya langsung praktekkan saja. Suara Pak Guru ya? Itu juga bisa. Tapi itu 11 AI itu. 11 AI lagi itu beda. Nah, kalau yang ini nah, tolong please make, pakai bahasa Inggris saja. Please make a dialogue talking about between Kan Ibu belum. two students. Two students talking about endangered animal and conservative Paling 2 menit. Yes. Oh sudah mau pulang ya? Oh iya ya. Baik Bapak Ibu, kurang lebih kita coba lihat dulu 5 menit ya. 5 menit katanya udah mau pulang. Ini enggak. Kemudian yang Bapak Ibu kita sesuaikan juga kalau kita mau membuat, kita udah menentukan, oh saya maunya model pembelajaran saya begini. Kita bisa nanti minta perintahkan dia buatkan rencana pembelajaran mendalam berdasarkan model apa yang kita sebut project based learning umpamanya. Dengan kita tentukan kegiatan siswa, buatlah bervariasi kegiatan siswa yang membutuhkan gerakan fisik, boleh, ya, dia mau itu. Nah, jadi kalau umpamanya udah dibuatkan seperti ini Bapak Ibu akan bekerja, kita bisa buka ini tadi. Nah,
Nah, ini kita tinggal Gemini Speech Generation ini. Kita klik ini. Nah, kan ada tadi 2 siswa ya. Nah, dan kita bisa gunakan. Ini kan ada contohnya. Kita ganti. Ini kan tadi kan yang di ChatGPT itu udah kasih. Nah, kita copy. Tinggal copy aja, ini hanya contoh saja. Kita pindahkan ke yang ini tadi. Nah, Oh, semua copy. dipindah. Nah, kemudian kita ambil yang rata. Kemudian kita pindah ke sini. Yang speaker 2. Nah, ini speaker 2 ini kita bisa ganti Bapak Ibu. Dari sini nih. Speaker 1 namanya siapa? Ya. Speaker 1. Ini kita panggil di sini, ini bukan yang contoh suaranya. Zephyr. Kemudian speaker 2 itu Pak, coba ya kita ini run ya. Runnya memang butuh waktu sebentar sih sebenarnya, tergantung internetnya. Saya tadi pakai tethering kayaknya hotspot. Bukan, nah Hey, sudah. Raka, did you know that the orangutan is one of the most endangered animals in Indonesia? Really? I thought they still live in many forests. Why are they endangered? Ya, sesuai kan? Nah, Itu bapak Pak. Yang anak-anak dong. nah itu bapak-bapak. Cuma ini yang kita pikirkan, yang kita ini adalah suaranya. Karena kalau bahasa Inggris itu kejelasan suara dan pronunciation-nya. Jadi adanya sampelnya di situ. Kalau mau ingin ubah ininya harus bayar. Oh, Maksudnya gantikan sesuai dengan keinginan kita, suaranya itu banyak ya. Nah, kita bayar ya. Memang inilah kayak ChatGPT itu juga kalau mau ingin bagus, mau ingin bayar, ada 350-an per bulan. oh loh, Hi, malaman. Raka. Did you know that the orangutan is one of the most endangered animals in Indonesia? Coba. Really? I thought they still live in many forests. Why are they endangered? Kan? Gitu ya Bapak Ibu ya, enak gak? Enak. Jadi kalau dulu kita mau nyari siapa yang ini ya sebagai modelnya, sekarang sudah semua gampang. Bikin videonya juga bisa, ya? Di sini video. Baik Bapak Ibu, demikian. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih kepada Pak Gulo atas pemaparannya yang sangat bermanfaat bagi peningkatan mutu pembelajaran kita. Alhamdulillah kita sampai di penghujung acara. Sebelum saya tutup, izinkan saya berpantun dulu ya Bapak Ibu ya. Tolong bantu catatnya. Pergi ke pasar bersama emak. Jangan lupa membeli tomat. Terima kasih telah menyimak. Semoga ilmu hari ini yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Ya. Buat sendiri Pak. Semoga rapat hari ini membawa manfaat dan memberikan langkah yang nyata untuk meningkatkan kualitas pendidikan di SMP Negeri 230 Jakarta. Mari kita tutup acara hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan dan perbuatan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.